Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Rohadi Wibowo dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Lydia Purnama sebagai moderator kelompok 6. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan makalah IPS yang berjudul Materi IPS MI. Pemateri yang pertama adalah Sabira, pemateri kedua Lydia, pemateri ketiga Nia, pemateri keempat Rini. Langsung saja ke pemateri pertama. Kepada saudari Sabira kami persilakan. Materi IPS kelas 4. Peta lingkungan setempat. Peta merupakan gambar sebagian atau keseluruhan permukaan bumi dengan skala tertentu. Kumpulan peta yang dibuat disebut atlas. Peta yang dibuat pada bidang bola disebut globe. Ada dua jenis peta, yaitu peta umum atau peta topografi dan peta khusus atau peta tematik. B. Kenampakan alam di lingkungan setempat. Kenampakan alam merupakan bentuk muka bumi. Kenampakan alam disebut juga bentang alam. Kenampakan alam terdiri dari kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah perairan. C. Sumber daya alam dan kegiatan ekonomi setempat. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam di suatu tempat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. D. Keanekaragaman suku dan budaya setempat. Suku bangsa merupakan sekumpulan masyarakat yang memiliki kebiasaan dan budaya yang sama. Contoh suku di Indonesia antara lain suku Jawa, suku Sunda, suku Tengger, suku Aceh, suku Batak, suku Asmat, suku Dayak, dan suku Bali, suku Sasak, dan lain sebagainya. Budaya dan kebudayaan adalah semua hasil pengolahan akal pikiran atau cipta, perasaan, rasa, dan kehendak karsa dari manusia. Peninggalan sejarah di lingkungan setempat. Sejarah merupakan cerita yang benar-benar terjadi di masa lalu. Kita belajar sejarah agar dapat mengambil manfaatnya, yakni mengetahui kehidupan manusia di masa lalu dan dapat mengambil pelajaran dari perjalanan hidup di masa lalu. Sikap kepahlawanan dan patriotisme. Sikap kepahlawanan adalah sikap yang menunjukkan keberanian, pengorbanan, dan tinggi dalam berjuang mencapai suatu hal. Ciri-ciri sikap kepahlawanan adalah berani, tangguh, bersemangat untuk maju, ikhlas, dan rela berkorban. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi IPS kelas 5. Yang A, mengenal peninggalan sejarah masa Hindu, Buddha, dan Islam. Sejarah merupakan kisah atau cerita yang mengupas peristiwa kehidupan manusia pada masa lampau. Sumber sejarah dapat berupa tulisan dan benda. B. Keragaman kenampakan alam dan buatan di Indonesia. Kenampakan alam dapat dibedakan menjadi dua. Kenampakan alam alami yaitu kenampakan alam yang terbentuk dengan sendirinya, misalnya gunung, pegunungan, danau, laut, pantai, dan sungai. Kenampakan alam buatan yaitu kenampakan alam yang sengaja dibentuk oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya perkebunan, kawasan industri, dan bendungan. C. Keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia. Ada dua faktor yang menyebabkan perbedaan suku bangsa di Indonesia, yaitu lingkungan geografis dan induk suku bangsa. Bentuk-bentuk kebudayaan daerah antara lain rumah adat, lagu daerah, tarian daerah, alat musik, senjata tradisional, dan upacara adat. D. Perjuangan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Belanda pertama kali masuk Indonesia pada 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Mereka sampai di Banten yang saat itu merupakan pelabuhan lada utama di Jawa Barat. Untuk menghindari persaingan antara para pedagang Belanda, pemerintah Belanda membentuk persekutuan atau kongsi dagang yang diberi nama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC pada 20 Maret 1602. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Sejak 1908, di Indonesia berdiri beberapa organisasi pergerakan. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Party, Indische Sosial Demokratis Vereniging, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partindo, dan PNI Baru, Partai Indonesia Raya, serta Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Salah satu peristiwa yang penting terjadi pada masa pergerakan ini yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Materi IPS kelas 6.
A. Perkembangan wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara dengan luas wilayah kurang lebih 5.193.252 km. Pada awal kemerdekaan, provinsi di Indonesia berjumlah 8, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Saat ini provinsi di Indonesia sebanyak 33 provinsi. Pada zaman penjajahan Belanda, wilayah perairan Indonesia ditetapkan 3 mil atau 5,5 km, dihitung dari garis laut saat laut surut. B. Kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga. Secara astronomis, Asia Tenggara terletak di antara 11 derajat lintang selatan sampai 21 derajat lintang utara, dan 92 bujur timur sampai 141 bujur timur. Secara geografis, Asia Tenggara terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. C. Benua-benua di dunia. Dunia terdiri atas 5 benua berpenghuni, yaitu benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, dan benua Australia. D. Gejala alam di Indonesia dan negara tetangga. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh gejala alam. Gejala alam merupakan hal yang biasa terjadi di muka bumi, dan ketika gejala alam ini merugikan manusia disebut bencana alam. E. Peran Indonesia di era globalisasi. Globalisasi berarti proses mendunianya segala aspek kehidupan. Demikianlah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami minta maaf. Kepada Allah mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.